Pagi itu, embun masih setia bergelayut di daun-daun yang mulai memucat di terpa sinar mentari. Di gang sempit yang menghubungkan kompleks kos-kosan sederhana, langkahku berpapasan dengan sosok anggun yang belakangan menjadi bagian dari rutinitas harian hidupku. Nabila, nama yang indah, seindah pemiliknya, berjalan dengan tenang, membawa tas kerja di pundaknya. Jilbab lebar yang membalut tubuhnya berkibar lembut tertiup angin pagi. "Selamat pagi, Mas," sapanya dengan senyum ramah yang mampu mencairkan udara dingin pagi itu. Aku hanya bisa mengangguk kecil sambil membalas senyum seadanya. Ada sesuatu tentang Nabila yang selalu membuatku terdiam sesaat. Wajahnya manis dengan khas keturunan Sunda, namun yang paling menonjol adalah caranya membawa diri. Anggun, penuh kelembutan, dan tutur kata yang halus. Usianya 27 tahun, telah bersuami dan memiliki seorang putri kecil yang sementara ini diasuh oleh neneknya di Jawa Barat. Awal pertemuan kami terjadi secara alami. Dia baru ditempatkan di kota ini oleh perusahaan tempatnya bekerja. Percakapan kami dimulai sederhana, sekadar berbagi cerita tentang keseharian yang sepi tanpa orang-orang terkasih. Aku, yang juga berasal dari Jawa Barat, merasa ada kesamaan nasib. Kami berdua sama-sama merantau, meninggalkan keluarga demi mengejar sesuatu yang lebih baik. Di bulan-bulan pertama, Nabila masih mengandalkan angkutan umum untuk pergi dan pulang kerja. Lambat laun, dia bertemu dengan beberapa teman yang satu jurusan, dan mereka sepakat untuk patungan bensin, menumpang kendaraan salah satu dari mereka. Sesekali aku melihatnya turun dari mobil dengan senyum hangat, bercengkerama dengan teman-temannya sebelum melangkah masuk ke gang menuju kos. Malam mulai menyelimuti kota dengan gemerlap lampu yang berkedip di kejauhan. Suasana tenang namun terasa lengang di hatiku, seperti ada sesuatu yang terdiam di balik waktu yang terus berjalan. Di tengah kesunyian itulah Nabila menghubungiku. Suaranya lembut namun terdengar sedikit berat. "Suamiku ditugaskan keluar pulau," katanya, nyaris seperti bisikan yang tenggelam dalam desahan angin malam. Aku mendengarkan tanpa menyela. Kabar itu menandai dimulainya hari-hari panjang Nabila tanpa kehadiran sang suami. Kunjungan pulangnya yang jarang saat libur kerja hanya memperpanjang jarak di antara mereka, seolah waktu berkonspirasi memisahkan dua hati yang seharusnya bersatu. Ironisnya, ketika suaminya akhirnya pulang, Nabila justru kerap tak bisa kembali ke rumah. Begitu pula sebaliknya. Namun, di antara celah pertemuan mereka yang kian sempit, tak ada perubahan besar dalam hubunganku dengannya. Aku tetap menjadi teman curhat setianya, mendengar setiap keluhan dan kebahagiaan yang tak sempat dibagi kepada orang lain. Seiring waktu, obrolan kami semakin dalam dan terbuka. Terkadang, Nabila bercerita tentang kerinduannya yang tak terucapkan. "Di malam-malam seperti ini, aku sering merasa kosong," ujarnya suatu kali. Meski rasa itu kadang muncul dengan dorongan yang lebih kuat, ia tetap menyampaikannya dengan bahasa yang santun, penuh rasa malu yang terjaga. Ada satu percakapan yang masih teringat jelas. Saat kami berbicara, Nabila mengeluh tentang teman-temannya yang mulai berani membawa obrolan ke arah yang tak nyaman. Mereka berbicara tanpa batas, menyentuh topik tentang hubungan suami istri yang kerap menyelipkan pertanyaan-pertanyaan pribadi. Kadang mereka bertanya bagaimana caranya aku menghadapi ini semua saat suamiku tidak ada, katanya pelan. Ada juga yang berbagi cerita tentang ketidakbahagiaan mereka sendiri. Matanya mungkin menatap jauh ke depan saat ia berkata demikian, meski aku hanya bisa membayangkannya. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya, seperti seseorang yang mencari arah di tengah kabut tebal. Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Kalau mereka mulai bicara seperti itu, nggak usah ditanggapi. Alihkan saja topiknya. Nanti mereka juga bakal paham kalau kamu nggak tertarik buat ikut-ikutan. Nabila terdiam sejenak, kemudian tersenyum samar yang kurasakan meski hanya dari nadanya. "Iya, mungkin itu yang terbaik." Kami mengakhiri percakapan malam itu dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Hubungan kami tetap terjaga di batas persahabatan yang sejuk, meski badai cerita dan rasa kadang mencoba mengetuk pintunya. Aku tahu satu hal pasti, di balik semua itu, ada kekuatan dalam dirinya yang terus bertahan melawan sunyi. Hubungan kami berkembang secara perlahan namun pasti, seperti aliran sungai yang tenang namun tak terputus. Nabila semakin sering berbagi pikirannya denganku. Dalam setiap percakapan, ada rasa keterhubungan yang tumbuh, mengalir di antara cerita-cerita sederhana hingga hal-hal pribadi yang mungkin seharusnya tak dibagikan kepada orang lain. "Aku merasa cocok ngobrol sama kamu," katanya suatu hari, senyum lembut menghiasi wajahnya. Kata-katanya selalu mengalir jujur, tanpa beban.
Aku pun tak menyembunyikan apa yang ada dalam pikiranku. Dalam berbagai obrolan kami, aku ikut membuka diri, menjadikan percakapan itu jalan dua arah yang membawa kami semakin dekat. Kedekatan yang tak pernah kami rencanakan, namun tumbuh dengan sendirinya, seperti benih yang menemukan tanah subur tanpa perlu dipaksa. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan sesuatu yang asing namun tak bisa kusebut salah. Jika sehari saja kami tak bertemu, ada kekosongan yang menyusup di relung hati. Kerinduan itu muncul tanpa diundang. Hingga suatu saat, tanpa berpikir panjang, aku mengatakannya pada Nabila dengan nada bercanda. Aku rindu kalau nggak ketemu sehari aja, ujarku ringan, mencoba menyamarkan ketulusan di balik kata-kataku. Nabila terdiam sejenak sebelum tersenyum kecil. Aku juga merasa begitu, jawabnya pelan. Menurutmu, ini salah nggak sih? Pertanyaan itu menggantung di udara, seolah menantang logika dan hati kami sekaligus. Aku tahu betul batas yang seharusnya tak dilampaui. Tapi saat itu, aku hanya ingin meredakan kekhawatirannya. Nggak ada yang salah, kataku menenangkan. Ini wajar. Rasa rindu bisa muncul di antara sahabat yang akrab. Bukankah itu justru pertanda bahwa persahabatan kita kuat? Nabila mengangguk. Matanya menyiratkan keyakinan yang mulai tumbuh. Iya, mungkin kamu benar. Siang itu matahari bersinar terik. Tapi udara di dalam ruangan tetap sejuk dengan suara kipas yang berputar pelan. Aku sibuk menatap layar laptop, jari-jariku menari di atas keyboard, mencoba menyelesaikan tugas yang terus menumpuk. Suasana hening hanya diisi oleh dentingan kecil dari ketukan jemariku, hingga suara Nabila memecah keheningan. Bim, panggilnya tiba-tiba, nadanya ceria namun penasaran. Isi laptop kamu ada apa aja sih? Jangan-jangan penuh hal-hal yang berbau itu ya? Aku tersenyum kecil mendengar pertanyaannya. Biasalah, laki-laki, jawabku santai, mencoba menghindari topik yang lebih dalam. Namun Nabila tak mengejar jawaban lebih jauh, hanya tertawa ringan. Aku kembali menatap layar, tapi sebuah dorongan aneh membuatku ingin berbagi lebih banyak. Sebenarnya ya, Nab, kataku akhirnya, memecah keheningan yang sempat kembali. Aku nggak begitu suka gambar atau film yang begituan. Aku lebih suka cerita-cerita romantis yang banyak di internet. Bacaan itu lebih bisa bawa suasana dibanding cuma nonton. Nabila menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, seperti ingin memastikan apakah aku sungguh-sungguh. Biasanya aku baca malam-malam kalau lagi jauh dari istri, kayak sekarang ini. Jadi rasa itu pelan-pelan tersalurkan sendiri. Wah, yang benar aja kamu Bim? Jawabnya sambil tertawa kecil. Matanya menyipit penuh tawa. Sumpah Nab, nggak bohong, kataku sambil ikut tertawa. Aku membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah cerita yang telah kucetak rapi. Isinya bukan cerita penuh adegan panas, tapi narasinya mampu menggugah emosi dan hayalan yang mendalam. Setiap kali membacanya, aku seakan terbawa dalam dunia yang membuat keinginanku meredup sekaligus tumbuh bersamaan. Kalau kamu nggak percaya, nih, baca sendiri, kataku sambil menyodorkan cetakan itu padanya. Tapi jangan baca di sini ya Nab. Bisa bahaya, hehe. Bawa aja ke kamar, baca sambil tiduran, terus bayangin suamimu. Nabila memandangku dengan ragu, bibirnya menyunggingkan senyum tipis penuh kebimbangan. Bim, beneran deh, kamu serius? Serius, kataku sambil terkekeh. Nggak ada yang tahu kok. Lagi pula, ini cuma bacaan. Nggak ada gambar apapun, santai aja. Setelah beberapa detik ragu, akhirnya Nabila mengambil cerita itu dari tanganku. Meski rona merah tipis tampak di pipinya, ia menyimpannya di tas dengan gerakan pelan. Baiklah, aku coba baca, katanya lirih, masih menahan malu. Aku tersenyum tipis, kembali menatap layar laptop. Hubungan kami mungkin terasa sederhana di permukaan, tapi aku tahu ada banyak hal yang bermain di bawahnya, seperti ombak yang diam-diam menggulung jauh di bawah lautan tenang. Matahari sore perlahan tenggelam di ufuk barat, memancarkan cahaya oranye yang temaram di langit. Aku baru saja duduk di kamar, mencoba melepas lelah setelah seharian bekerja, ketika pintu kamar diketuk pelan namun tergesa. Nabila masuk dengan langkah cepat. Wajahnya memancarkan campuran antara rasa malu dan keinginan untuk segera berbicara. Bim, bener juga ya, kata kamu kemarin, ucapnya terbata-bata. Aku sampai nggak bisa nahan perasaanku gara-gara baca cerita itu semalam. Aku menatapnya dengan alis terangkat. Menarik ya, godaku. Wih, parah, menariknya.
Jawabnya sambil tertawa kecil. Rona merah terlihat jelas di pipinya. Bagiku, ada kontras yang unik di dalam dirinya. Seorang wanita berjilbab yang selalu menjaga tingkah lakunya dengan baik, namun kini tak segan berbagi pengalaman pribadi denganku. Kalau mau baca cerita lain, langsung aja dari laptopku. Kita lihat YouTube, tawarku sambil membuka channel favoritku, Tinta Bella. Nih, ada banyak di sini. Nabila mengangguk setuju dan duduk di depan laptopku. Tatapannya penasaran namun sedikit bingung. Bim, kamu jangan jauh-jauh ya. Aku nggak ngerti cara pakainya. Gimana caranya gerakin mau sama pindahin halaman-halamannya? Aku menahan tawa, lalu bergeser duduk tepat di belakangnya untuk memberi petunjuk. Dengan perlahan aku mulai menunjukkan bagaimana menggerakkan kursor dan menggulirkan halaman. Namun tangannya yang masih kaku membuat gerakan itu tersendat-sendat. Hingga akhirnya aku letakkan tanganku di atas tangannya yang memegang mouse, mencoba memandu gerakannya. Aliran darahku mendadak terasa berdesir cepat saat kulit kami bersentuhan. Dak dik duk, suara jantungku memantul di dalam dada, seolah ikut merasakan ketegangan yang tak terduga. Refleks, Nabila menepis tanganku pelan. Meski aku tahu dia sadar tak ada maksud buruk di balik gerakanku. Maaf, ujarnya. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Aku cuma nggak biasa aja. Nggak apa-apa, balasku sambil menjauhkan tangan, berusaha menjaga suasana tetap nyaman. Nabila kembali fokus pada layar. Matanya serius menelusuri cerita yang kuberikan. Meski ruangan itu dipenuhi keheningan, ada sesuatu yang menggantung di udara. Sebuah getaran halus yang tak terucap namun begitu nyata. Nabila mulai membaca cerita romantis yang terpampang di layar laptop. Kata demi kata ia cerna dengan tenang. Perlahan, rasa canggung yang sempat menyelimuti sebelumnya sirna. Kini ia tampak sepenuhnya tenggelam dalam alur kisah yang tertera di monitor. Matanya menyusuri setiap baris dengan penuh perhatian. Tanganku masih membimbing gerakan mouse. Namun kini Nabila tak lagi risih. Bahkan sesekali tangannya justru berada di atas tanganku. Seperti tanpa sadar membiarkan sentuhan itu tetap ada. Suasana terasa semakin intens seiring cerita yang terus bergulir. Kisah romantis tentang dua insan yang berhadapan dengan dilema perasaan di tengah keterbatasan. Ironisnya, cerita tersebut terasa begitu dekat dengan situasi kami saat ini. Setiap alur dan dialog seolah menggambarkan sesuatu yang lebih dari sekadar fiksi, membuat segalanya terasa nyata dan dekat. Aku bisa merasakan perubahan dalam caranya memegang tanganku, tidak lagi hanya sekadar mengikuti gerakan mouse, melainkan seperti elusan yang lembut dan tanpa disengaja. Napasnya mulai terdengar berat, sementara helai jilbab yang melingkari wajahnya mulai menunjukkan bercak keringat tipis. Aku bisa merasakan suasana yang membungkus kami berdua kian memanas, meski tak ada satupun kata yang terucap. Aku tahu bahwa aku pun mulai terpengaruh oleh cerita yang kami baca bersama. Emosi bercampur dengan dorongan yang berusaha kutekan keras-keras. Namun, di tengah semua itu, dalam benakku berkelindan satu pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana aku harus bersikap di tengah situasi ini? Nabila adalah sosok yang kuhormati, seseorang yang memancarkan kealiman dalam kesehariannya. Dan aku tak ingin melanggar batas rasa hormat itu. Tapi di sini, di momen yang penuh keheningan dan keakraban ini, perasaan berbisik lain seolah menguji keteguhanku. Sejak Nabila mulai sering berbagi cerita denganku, tentang kehidupannya, kesepiannya saat suaminya tak ada di rumah, dan kegelisahannya menghadapi dunia yang kadang terasa begitu menekan, aku merasakan sesuatu yang perlahan tumbuh di hatiku. Bukan lagi sekadar simpati atau perhatian seorang teman, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam dan kompleks. Perasaan itu hadir tanpa permisi, menyusup di sela-sela kebersamaan kami yang semula hanya berlandaskan persahabatan. Aku mencoba menyangkalnya, berusaha menganggap bahwa yang ada di hatiku hanyalah rasa sayang tulus seorang sahabat kepada sahabatnya. Namun, semakin hari semakin jelas bahwa yang kurasakan bukanlah sesederhana itu. Ada kerinduan yang muncul saat sehari saja aku tak mendengar kabarnya. Ada kegembiraan aneh yang tak bisa kusembunyikan setiap kali dia tersenyum padaku. Ini bukan rasa sayang biasa. Ini adalah perasaan yang beresonansi dengan cinta seorang pria kepada seorang wanita. Di antara suasana senyap yang hanya diisi oleh suara klik mouse dan halaman cerita yang terus bergulir di layar, pikiranku melayang jauh. Entah bagaimana, bayangan tentang kebersamaan yang lebih dari sekadar persahabatan dengan Nabila terus menghantui. Seringkali aku membayangkan bagaimana bahagianya jika aku bisa menjalin hubungan yang lebih dekat dengannya. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, aku cepat-cepat menepisnya. Tidak mungkin, gumamku dalam hati. Nabila adalah wanita yang menjaga kehormatannya.
Seorang wanita cantik berjilbab yang pasti setia kepada suaminya. Tapi saat ini, semuanya terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tak terucap namun begitu nyata. Seolah-olah waktu melambat, dan segala aturan serta batas yang biasa memisahkan kami mulai memudar. Aku perlahan mendekatkan wajahku ke arahnya, pura-pura ingin melihat tulisan di monitor lebih jelas. Pipiku hampir menyentuh pipinya, dan detik-detik terasa membeku dalam keheningan yang penuh ketegangan. Namun, Nabila tetap diam, tak menolak, tak menjauh. Tangannya masih memegang mouse, tetapi aku memberi gerakan kecil yang terasa berbeda, seolah ada maksud yang lebih dari sekadar membantu menggerakkan kursor. Nabila tetap tak bereaksi, hanya memejamkan matanya perlahan, seakan membiarkan dirinya terseret dalam alur cerita yang dibaca, atau mungkin dalam dunianya sendiri, yang penuh dengan bayangan dan angan-angan yang dipicu oleh setiap kata di layar. Sebuah suara kecil meluncur dari bibir Nabila, diiringi dengan tarikan napasnya yang semakin tak teratur. Aku memerhatikan ekspresinya, dan dalam sekejap, aku tahu, dia sudah mulai gelisah. Pikiran-pikiran mulai berputar cepat dalam benakku. Ternyata, apa yang tadi Nabila katakan benar. Pengaruh cerita yang baru saja dibacanya begitu kuat, hingga mampu membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Aku, yang saat itu juga terpengaruh oleh cerita itu, merasakan ketegangan yang sama. Rasa cemas dan kegelisahan yang menular, seolah menyatu dengan atmosfer di sekitar kami. Tanpa sadar, tanganku meraih tangan kirinya, menggenggamnya dengan lembut. Nabila semakin memejamkan matanya, seakan ingin melarikan diri dari kegelisahan yang semakin menguasainya. Keheningan mengelilingi kami, hanya dipecahkan oleh tarikan napas kami yang semakin berat. Dengan jantung yang berdebar kencang, aku merasakan perasaan takut yang menggelayuti. Takut jika sampai dimarahi olehnya, takut jika tindakanku ini salah. Namun, rasa takut itu tak cukup untuk menghentikan langkahku. Dengan hati yang semakin berani, aku memutuskan untuk memulainya dari belakangnya, perlahan. Nabila, yang masih terbenam dalam kegelisahan, tetap saja memejamkan matanya. Kesempatan ini, aku tahu ini adalah peluang yang baik. Batinku berbisik, sebuah dorongan yang seolah menguatkan keputusan yang telah kuambil. Dengan keberanian yang bercampur nekat, aku mulai mendekatkan wajahku ke arahnya. Nabila tampak tersentak sesaat, mungkin terkejut dengan tindakanku yang tiba-tiba. Namun, yang mengejutkanku lebih adalah reaksinya. Dia tetap diam, tidak menolak ataupun menghindar. Keheningan di antara kami membuat waktu seolah melambat. Aku bisa merasakan napasku yang semakin berat. Dadaku berdegup kencang tak karuan. Isyarat diamnya bagai lampu hijau yang membakar keberanianku lebih jauh. Aku tak lagi berpikir jernih, hanya mengikuti desakan dari momen yang semakin intens, melangkah tanpa memedulikan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa Nabila akan merespons apa yang kulakukan. Dengan mata yang tetap terpejam, gerakan halusnya memberikan jawaban yang tak terucap. Responsnya begitu lembut namun tak terduga, membuat pikiranku dipenuhi kekagetan dan keheranan. Nabila, dengan penampilan anggunnya dan jilbab yang selalu rapi menutupi auratnya, selama ini kusangka sosok yang selalu mampu mengendalikan dirinya. Namun saat ini, aku dihadapkan pada kenyataan berbeda yang membuatku bertanya-tanya. Apakah mungkin di balik penampilan yang tenang dan religius itu tersimpan keinginan yang mendalam? Atau apakah situasi yang begitu intens ini membuka sisi lain yang jarang terlihat? Layar monitor laptop itu perlahan kehilangan daya tariknya bagi kami. Kisah romantis yang sebelumnya begitu memikat kini memudar, tergantikan oleh kenyataan yang tengah kami jalani. Fokus kami tak lagi terikat pada huruf-huruf di layar, melainkan pada kehadiran satu sama lain yang terasa begitu nyata. Waktu terus berlalu tanpa kami sadari, hingga tubuhku mulai terasa pegal karena terlalu lama membungkuk. Dengan lembut, aku menarik Nabila untuk berdiri bersamaku. Langkah kami berakhir di dekat dinding sebelah jendela. Dari sana, aku masih bisa mengalihkan pandangan keluar, memastikan keadaan di luar kamarku tetap terkendali, meski dalam hati aku tahu ada dinamika yang lebih besar terjadi di dalam ruangan ini. Seiring waktu, sorot mata Nabila semakin menampakkan kerinduan akan sebuah akhir yang pasti. Perlahan, dengan penuh kelembutan, aku tuntun langkahnya kembali menuju ranjang. Tampaknya Nabila benar-benar telah larut dalam kehangatan suasana romantis yang tercipta. Hal itu membuat hasratku pun kian membara, semakin sulit untuk menahan diri. Nabila mulai terlepas dari kendali dirinya. Tubuhnya bergerak tanpa henti, diiringi suara yang semakin membahana.
mengungkapkan kekalutan yang tak bisa lagi ia tahan. Aku mulai diliputi rasa takut, bertanya-tanya dalam hati, apakah aku telah menyakitinya? Dengan cemas, aku menghentikan segala yang sedang kulakukan padanya sejenak. Tak lama kemudian, Nabila membisikkan dengan suara yang gemetar, "Jaja, jangan berhenti Bim, please." Mendengar itu, rasa khawatirku semakin menguat. Aku takut suara kami bisa terdengar oleh orang lain di luar kamar. Dengan cepat, aku membisikkan padanya, "Nabila, jangan teriak begitu. Aku takut orang lain bisa mendengarnya. Bisa berbahaya nanti." Dia menatapku dengan pandangan penuh penolakan, seolah tak rela melepaskan momen indah itu begitu saja. Mungkin dia ingin merasakannya lebih dalam, seutuhnya. Namun, pada akhirnya, dia mengerti kekhawatiranku dan dengan berat hati, dia mengangguk setuju. Namun, dengan gerakan tergesa-gesa, seolah tak sabar lagi karena rasa lapar yang mendera, Nabila mulai berusaha menyingkirkan segala halangan yang ada. Melihatnya seperti itu, tanpa berpikir panjang, aku pun segera ikut melakukan hal yang sama. Secara spontan, aku tertegun, terpesona melihat sesuatu yang selama ini hanya ada dalam imajinasiku, kini tampak begitu nyata, begitu dekat, dan bisa aku rasakan sepenuhnya. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa seorang wanita yang mengenakan jilbab lebar dengan pakaian longgar yang selalu menutupi dirinya, bisa begitu bersemangat memberikan kebahagiaan itu kepadaku dengan cara yang begitu luar biasa, hingga aku merasa seakan melayang dalam keasyikan yang tak terlukiskan. Aku yang sering mendengar keluh kesah Nabila tentang betapa dia merasa kekurangan dalam pemberian suaminya, merasa terpanggil untuk bertekad memberikan yang terbaik, seoptimal mungkin, untuk memenuhi segala yang diinginkannya. Beberapa saat kemudian, Nabila mulai memberi isyarat padaku, menarikku untuk berada di atasnya, sambil memberi ruang seluas-luasnya bagiku untuk melangkah lebih jauh. Aku segera memahami isyaratnya, dan dengan penuh perhatian serta kasih sayang, aku pun memenuhi keinginannya. Ternyata, apa yang aku rasakan saat itu benar-benar luar biasa, melebihi apa yang pernah aku bayangkan. Ternyata, Nabila juga merasakan hal yang sama, seolah-olah dia terhanyut dalam perasaan yang sama seperti yang kurasakan. Dengan penuh semangat, dia membalas dengan lembut dari bawah, dipenuhi oleh kasih sayang yang mendalam. Tiba-tiba, Nabila bergerak cepat, membuatku terguling ke pinggir, sementara dia dengan lincah beralih ke atas. Aku tercengang, terkesima oleh kelincahan dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hati, aku merasa sangat senang melihat betapa luar biasanya dia. Namun, entah bagaimana, gerakannya semakin cepat, tak lagi bisa kuhentikan. Semuanya terasa semakin liar, seperti arus yang tak dapat dibendung. Hingga pada akhirnya, dengan mata yang terpejam rapat dan gigi yang tergigit erat, aku hampir saja mencapai garis akhir. Kemudian, pada saat yang bersamaan, aku dan Nabila berhasil mendarat dengan sempurna, tepat pada waktunya, tanpa celah sedikit pun. Perjalanan yang baru saja aku jalani terasa luar biasa, seolah sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Keindahannya menyelimuti, membuatku seakan terhanyut dalam waktu yang tak bisa dihentikan. Dan kemudian, segala sesuatu mengalir dalam keheningan yang mendalam. Suasana di sekitar kami hening, hanya terdengar suara napas kami yang perlahan mulai teratur, seiring detak jantung yang berirama dengan tenang. Kami berdua seperti berada dalam dunia lain, tak menyadari apapun, seakan hilang dalam waktu. Entah berapa lama ketidaksadaran itu berlangsung, hanya dalam keadaan setengah sadar, aku merasakan Nabila bergeser perlahan. Dan tanpa disadari, dalam kehangatan yang membungkus kami, akhirnya kami tertidur dalam kedamaian yang dalam, lelap seperti dua jiwa yang melupakan segalanya di dunia nyata. Aku merasa begitu beruntung, seolah tak percaya dengan kesempatan yang baru saja aku alami. Sebuah pengalaman luar biasa yang penuh dengan emosi dan ketegangan, sekaligus melelahkan. Dan yang paling tak terduga, itu terjadi bersama seorang wanita berjilbab, figura yang selama ini selalu kuanggap berbeda, penuh misteri dan kesederhanaan. Rasanya, pertemuan kami ini begitu langka, seperti takdir yang membawa kami pada sebuah momen yang tak akan terlupakan. Entah kenapa, hatiku dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam atas pengalaman ini, meski aku tahu betapa rumit dan beratnya perjalanan yang baru saja kami lalui. Sejak kejadian itu, Nabila dan aku seperti terjebak dalam aliran yang tak bisa dihentikan. Kami terus mengulangnya, hari demi hari, seolah tak ada yang bisa menghalangi kami. Bahkan, akhirnya kami memutuskan untuk berpindah kos dan mengubah hidup kami dengan sebuah pengakuan. Kami mengaku sebagai sepasang suami istri.
Dan ternyata, nasib masih berpihak pada kami. Pemilik kos yang baru kami tempati tidak banyak bertanya. Tanpa ragu, ia percaya begitu saja dengan cerita kami, tanpa curiga sedikit pun. Teman-temanku pun mulai menebak apa yang sebenarnya terjadi di antara kami setiap hari, di kamar kos yang baru itu. Namun, seperti pepatah lama mengatakan, untung tak dapat diraih, takdir kembali menguji kami. Sekitar 7 bulan kemudian, Nabila menerima tawaran untuk kembali bekerja di kantor yang dekat dengan rumahnya. Keputusan itu datang begitu mendalam, dan meskipun kami saling mencintai, kami tahu perpisahan itu tak bisa dihindari. Dengan hati yang berat, kami harus mengakhiri kisah indah kami berdua. Sejak saat itu, hidupku terasa begitu hampa. Tanpa Nabila di sisiku, segala sesuatu terasa kehilangan makna. Setiap malam, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar kosku, berharap ada jawaban, berharap ada harapan untuk bisa bersama lagi. Nabila, kapan kita bisa bersama lagi? Batinku selalu bertanya, namun hanya keheningan yang menjawab. Demikianlah kisahku dengan Nabila, seorang wanita berhijab yang pernah aku anggap sebagai bagian dari hidupku, meskipun kenyataannya ia sudah memiliki pasangan hidup yang sah. Dari pengalaman ini, aku belajar sebuah pesan moral yang mendalam. Jika tidak siap untuk merasakan kesedihan seperti yang aku alami, jangan sekali-kali terjebak dalam hubungan dengan seseorang yang sudah memiliki komitmen dan pasangan hidup yang sah. Begitulah, kisah ini berakhir dengan banyak pelajaran yang aku petik. Sekian dan terima kasih.